Iya, Gini. kita dibilang antikristus, Ustaz. Gimana coba? Pala lu bemenyan. Nih ya, kayak gini. Banyak orang Kristen yang menuduh orang Islam sebagai antikristus. Giliran saya tanya, emang artinya Kristus itu Mesias atau Tuhan? Kalau Mesias atau Almasih, umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa adalah Almasih. Almasih adalah Kristus atau Kristos. Tetapi kan kita tidak menuhankan Isa atau Yesus. Kalau mereka bilang kita sebagai antikristus, kan pas. Sebagai kita mengakui Yesus sebagai Kristus atau Isa sebagai Almasih, kan berarti kita tidak anti. Tidak anti terhadap Isa, Almasih atau Yesus Kristus. Karena memang gelarnya Kristos atau Almasih. Nah, sedangkan Kristen meninggikan Yesus selain sebagai Kristus juga sebagai Theos. Iya. Berarti yang antikristus siapa kalau begitu? Mereka. Ustaz. Yohanes 1 Yohanes 2:22. Orang Islam tidak menyangkal Allah. Tidak. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isa ibnu Maryam Rasulullah wa Nabiullah. Beres. Ya kan? Isa di dalam Al-Quran bilangnya begini, Yesus. Innallaha rabbi wa rabbukum. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sekali lagi. Innallaha rabbi wa rabbukum. Beres. Nggak jadi masalah. Islam. Apakah kita bertentangan dengan 1 Yohanes 2:22? Tidak, orang Islam yang jalankan. Orang Islam yang jalankan. Kita yang jalankan. Kita bilang Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Nabi. Kita tidak menyangkal Bapa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dibilang Innallaha rabbi wa rabbukum. Sungguh Allah itu adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Beres. Selesai. Barusan Kainama mengutip 1 Yohanes 2 ayat 22. Justru dengan membaca ayat itu, Ustadz Kainama sedang membungkam klaimnya sendiri. Karena dalam ayat ini katakan, seseorang disebut antikristus jika menyangkal Bapa maupun Anak. Jika dibandingkan dengan definisi antikristus Kainama, jauh panggang dari api. Setelah membaca 1 Yohanes 2 ayat 22, dia katakan bahwa, kalau ada orang yang tidak akui Yesus sebagai Nabi, dia adalah antikristus. Padahal dalam ayat itu katakan, yang disebut antikristus adalah, orang yang menyangkal Bapa maupun Anak. Ingat ya, Bapa di situ bukanlah Allah. Kainama tadi katakan, orang Islam tidak bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22. Mari kita cek. Pertanyaan kita adalah apakah Allah dalam Al-Quran itu bisa disebut Bapa? Mari kita buka surah Al-Maidah ayat 18. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia, biasa, di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki, pula. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Di sini kita lihat, Allah bukanlah Bapa bagi Muslim, hanya orang Yahudi dan Kristen yang mengakui Tuhannya sebagai Bapa. Jadi ayat di atas bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22. Kita lihat kembali syarat jadi antikristus menurut ayat tadi yaitu, menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi untuk tidak dikatakan antikristus, harus terima keduanya, baik Bapa maupun Anak. Mari kita lihat, apakah orang Yahudi memenuhi kriteria 1 Yohanes 2? Tentu saja tidak, karena mereka cuma menerima Bapa dan menyangkal Anak. Bagaimana dengan Islam, kalau kita lihat justru Islam menyangkal keduanya? Baik Bapa maupun Anak. Ingat, dalam suratnya Yohanes menuliskan banyak hal tentang Bapa dan Anak. Contohnya pada ayat berikut. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim mengakui atau menyangkal Yesus sebagai juru selamat dunia? Tentu saja menyangkal. Kita lanjut ke ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim mengakui atau menyangkal Yesus sebagai anak Allah? Tentu saja menyangkal. Bagaimana dengan ayat berikut? 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Justru ayat ini bertentangan dengan surah Al-Maidah ayat 18.
Jadi kita bisa simpulkan dari tulisan Yohanes sendiri, justru Islam telah menolak Bapa maupun Anak. Jadi teman-teman simpulkan sendiri, sesuai ayat-ayat tadi, apakah Islam antikristus atau tidak? Oke, sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah lu, mati gua. Screenshot pemirsa, bukan Bung Adit. Begini. Tolong perhatikan. Saya minta waktu 1 atau 2 menit. 1 menit saja, 1 menit. Perhatikan. Screenshot, pemirsa di screenshot. Kenapa? Sebab banyak penyesat telah muncul. Bukan Islam. Di zaman Yesus sudah ada. Ayo. Sebab si penyesat telah muncul. Yesus diangkat ke langit, yang tulis siapa itu? Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7 ditulis. Sekarang ini si penyesat sudah ada. Bukan Islam. Bukan. Antikristus itu ada di situ. Siapa dia tuh? Siapa yang ada setelah Yesus yang antikristus? Siapa dia? Ayo. Bukan Islam, bukan Rasulullah. Kan tadi kita udah baca. Rasulullah diakui nabi oleh orang Yahudi. Nah lu. Nah, di zaman ini Yesus nih diangkat Allah ke langit. Kan ini yang nulis kan Yohanes, betul nggak? Yohanes muridnya ya. Betul. Nah, setelah diangkat baru dia bilang, sudah datang ini sekarang. Bukan 600 tahun yang akan datang, bukan. Di zaman siapa setelah Yesus siapa itu? Dia sudah ada. Coba lihat lagi, coba lihat tadi 2 Yohanes tadi. Coba lihat tuh. Kita lihat. Mati lu. Maka itu kalau baca Bible yang bener lah. Sebab banyak katanya. Ada banyak orang penyesat antikristus yang telah muncul tuh, lihat tuh. Iya. Sebab banyak penyesat telah, berarti di zamannya murid-murid ada muncul antikristus, bukan Iya. di zaman Rasulullah. Betul. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayo, siapa itu? Iya. Banyak berarti antikristusnya. Ya nggak? Iya. Menyebar dia. Siapa itu? Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana Kainama mengutip lagi 2 Yohanes 1 ayat 7. Di mana di sana dikatakan bahwa antikristus sudah ada. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ayat itu, karena kalau kita baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 22, yang disebut antikristus adalah mereka yang menolak Bapa maupun Anak. Pertanyaan kita, apakah waktu Yesus ada di dunia ini, orang Yahudi mengakui dia menjadi Mesias Anak Allah? Tentu saja mereka menyangkal. Jadi, sejak zaman Yesus, antikristus sudah ada, bahkan sampai sekarang. Jadi teman-teman simpulkan sendiri, sesuai ayat-ayat tadi, apakah Islam antikristus atau tidak.